Tidak terasa kita terus melaju dalam untuk kita bisa tetap naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Pagi ini masih dengan tema yang sama, Living as Citizen of Heaven. Pak, Bu, KGP, dengar baik-baik. Kita ini punya kewarganegaraan yang asli adalah warga negara kerajaan sorga. Yang tahu dan mengerti, katakan di hatimu, amin, gitu ya. Atau mau teriak juga boleh. Dan sebagai warga kerajaan, kita mendapat hak-hak sebagai warga negara. Warga negara itu dilindungi oleh negaranya. Indonesia, kita tahu bahwa kita juga di dunia ini tercatat sebagai warga negara di Indonesia. Dan kemungkinan di sini ada Pak Roni Joni atau Pak Henry Timbuleng. Dia memang dulu warga negara Indonesia, tapi sekarang sudah berpindah warga negara menjadi warga negara Amerika. Bapak Ibu, kewarganegaraan sorga juga bisa berpindah Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengurus ataupun tidak menghidupinya. Ya, hak-hak istimewa itu bisa menjadi hilang, perlindungan sebagai warga negara, lalu juga eh, untuk hidup di negara ini diberi kebebasan, kemudian juga hak untuk hidup menikmati kekayaan negeri ini itu ada pada kita sebagai warga negara daripada Indonesia. Contoh, kalau orang luar negeri dia mau beli aset-aset di Indonesia ini nggak semudah kita, Bapak Ibu. Apalagi kalau mau beli tanah, mau beli sesuatu di negeri ini, banyak persyaratan. Tapi kalau kita warga negara Indonesia, kita berhak. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, untuk pencalonan jadi anggota MPR, DPR, wakil-wakil rakyat, jadi presiden, kita punya hak untuk mencalonkan diri. Tapi kalau bukan warga negara nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa mengerti pengertian warga negara dengan benar, maka kita juga bisa menikmati hasil dari negeri ini dengan benar. Kemudian, sebagai warga negara, kita juga punya kewajiban, Bapak Ibu. Ya, contoh, warga negara Indonesia wajib dia membayar pajak di negara ini. Nah, di sorga juga sama, Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan sorga. Tapi kalau kita mengerti hal ini, maka akan terlalu banyak berkat-berkat yang kita miliki dan kita bisa berbuat sesuatu sebagai warga negara dan bisa melakukan banyak hal untuk negara kita. Nah, jadi sebagai warga negara kerajaan sorga, kita pun punya hak-hak istimewa dan kita pun punya kewajiban-kewajiban, Bapak Ibu. Kita perlu mengerti hal ini untuk kita bisa terus berjalan, kita bisa terus melakukan banyak hal bagi negeri kita, bagi eh, kerajaan sorga. Nah, itu sebabnya kita akan baca dari Matius pasal 15 ayat pasal 5 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan katanya di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Bapak Ibu, sebagai warga negara, kita terlahir dengan benih ilahi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebagai warga negara sorga, kita terlahir dengan benih sorga, Bapak Ibu. Kita punya benih kasih, kita punya benih terang, dan kita adalah terang, kata firman Tuhan. Itu sebabnya dia katakan kamu adalah terang dunia. Ah, ya,
Kamu adalah terang dunia. Jadi bukan Tuhan nggak sedang bilang, akulah terang dunia, memang dia terang dunia. Tapi dia berfirman dalam Matius ini, kamu terang dunia. Kamu warga kerajaan sorga. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Katakan amin Bapak Ibu. Kamu adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Aku adalah warga kerajaan sorga. Aku adalah anak Allah. Ayat berikut dikatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, kalau kita mengerti ayat-ayat ini, maka hidup kita ini berbeda. Waktu kita menyadari bahwa kita punya benih kerajaan sorga, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ya, kita tahu ketika kita menyadari hal ini, maka hidup kita jadi berbeda. Amin Bapak Ibu. Kalau saya berangkat kemanapun, saya tahu saya ini warga negara Indonesia. Dan tidak ada tempat di Indonesia ini yang kaki saya tidak boleh saya injakkan. Ya, amin. Dan waktu saya ada dimanapun orang tahu, oh saya ini orang Indonesia. Orang Batak, oh ini orang Indonesia. Maka ada hak-hak yang dilindungi oleh negara ini untuk hidup saya. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang sama kita sebagai warga kerajaan sorga, kamu harus menjadi terang dunia. Katakan amin. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita ditempatkan Tuhan di negeri Indonesia ini, bahkan di dunia ini kan Bapak Ibu. Dan Allah sendiri yang berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Sebagai warga negara kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan sorga, kita punya privilege, yaitu menjadi terang untuk dunia ini. Karena kamu bukan berasal dari dunia ini, kata firman Tuhan di ayat yang lain. Tapi kamu berasal dari sorga. Kamu adalah terang dunia. Ya, sebagai eh, duplikasi dari gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu, manusia pertama Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden sebagai apa? Sebagai duplikasi yang memiliki gambar dan rupa Allah. Dan mereka harus hidup sebagai warga kerajaan Allah ditaruh di dunia ini. Demikian juga dengan kita. Itu sebabnya ayat ini mengatakan kepada kita, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sebagai warga kerajaan sorga, kita ditaruh Tuhan di muka bumi ini, Bapak Ibu, dan kita juga melekat kepada kita yang dalam di dunia ini sebagai warga negara Indonesia, ada yang berwarga negara Amerika, kita ditaruh untuk menjadi terang di dunia ini. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin Bapak Ibu. Sebagai warga negara kerajaan sorga, kita ditempatkan Tuhan di bumi pertiwi ini, atau kebangsaan apapun Bapak Ibu hari ini. Dimanapun engkau ditempatkan, engkau adalah terang dunia. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau warga kerajaan sorga, engkau dipakai Tuhan untuk menerangi dunia ini. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini, kita mungkin secara jasmani kita ada di dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan sorga. Kita punya privilege. Tuhan mengutus kita di dunia ini dengan privilege, hak-hak istimewa untuk menjadi terang dunia. Katakan amin. Dan kita perlu hidup living as citizen of heaven. Ya, hidup sebagai warga kerajaan sorga. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah berkata kamu adalah terang dunia.
Jangan berdoa, jadikan aku terang dunia. Ya, jangan berdoa lagi, Tuhan, pakai aku Tuhan, Tuhan, ini aku. Ya, bolehlah kita berdoa. Tapi kita harus tahu, Tuhan memakai kita, Bapak Ibu. Tinggal keputusannya ada pada kita. Tuhan mau pakai hidupmu, Bapak Ibu. Sebagai warga kerajaan sorga, Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia itu. Jadi jangan lagi berdoa-doa udah minta, jadikan aku Tuhan. Ya dulu ini Kak Roni suka nyanyi dulu ya. Kak Roni suka bilang juga dan dia banyak bersaksi. Dulu dia bilang, jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Ah itu gak boleh minta-minta begitu lagi. Kita udah bilang gini, aku adalah rumah doamu Tuhan. Karena kita distempel dengan darah Yesus Bapak Ibu. Darah anak domba Allah. Yang sejak semula kita memiliki gambar dan rupanya. Dan kita ditempatkan di dunia ini sebagai warga kerajaan sorga. Jadi jangan lagi berdoa, Tuhan jadikan aku terang. Kita adalah terang, katakan amin. Yang namanya terang itu pasti mengusir kegelapan. Kayaknya masalah ini gak pernah beres-beres Bapak Ibu dalam pola pikir orang-orang percaya yang mengatakan diri orang percaya. Apa seperti misalnya, wah peperangan sana sini, doa ini, doa itu. Doa benar Bapak Ibu untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tetapi kebenarannya adalah bagaimana kita percaya bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Bagaimana kita percaya bahwa aku ini adalah terang dunia. Hidup kekristenan kita sebetulnya dibatas itu aja. Ketika engkau percaya, kalau engkau percaya, maka itu terjadi Bapak Ibu. Tapi banyak orang bertahun-tahun ke gereja nggak percaya-percaya juga. Nah jadi Tuhan sudah berkata, kamu adalah terang dunia. Jangan berdoa lagi, jadikan aku terang dunia. Kamu adalah warga kerajaan sorga. Kita semua ini punya privilege Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita merengek-rengek seolah-olah kita ini nggak disayang sama Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Katakan amin. Tuhan memperhatikan hidupmu Bapak Ibu. Katakan amin. Tuhan menjaga rumahmu, seisi rumahmu. Itu kebenarannya Bapak Ibu. Ketika engkau beribadah di hadapan Tuhan, ketika engkau datang kepada Bapamu yang adalah Yesus Kristus Tuhan, Bapa kita di sorga, maka kita adalah warga negara kerajaan sorga. Dan kita punya hak-hak istimewa ataupun privilege. Ini cuma seputar mengenai lu mau percaya apa enggak? Sama mungkin seorang bapak bilang gini, gue bisa tolong lu anakku, aku bisa tolong kamu anakku. Tapi kita nggak percaya. Kita cari ke bapak yang lain, kita cari-cari pertolongan ke yang lain. Nah sama, Tuhan juga ngomong, jangan berdoa lagi jadikan aku terang dunia, karena kamu adalah terang dunia. Katakan amin. Nah, cara kerja kerajaan Allah adalah inside out dan bukan outside in. Ya, ini yang saya suka bilang. Saya menang di dalam, saya menang di luar. Saya sembuh di dalam, saya sembuh di luar. Saya pulih di dalam, saya pulih di luar. Pak, Ibu, KGP, saya ini aktivitasnya cukup padat ya Bapak Ibu ya. Ini saya bersaksi. Kalau dibilang lelah, lelah, capek, capek. Terbang ke sana, terbang ke sini, pindah kota sana. Kemarin tuh cukup lelah juga buat saya beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ini ya. Dari mana? Dari Pekanbaru, Pekanbaru, Pangkalan Kerinci, balik lagi, bolak-balik terus. Setelah itu kembali ke Jakarta, dari Jakarta ke Bali, dari Jakarta, dari Bali kembali lagi ke Jakarta. Dari cuma satu malam saya di rumah dari Jakarta, saya berangkat lagi ke Medan, dari Medan ke Siantar, Siantar balik lagi ke Medan pelayanan, Medan lagi balik lagi ke Siantar, dari Siantar ke Sibolga, dari Sibolga balik lagi ke Siantar dan ke Medan dan akhirnya tadi malam saya jam 11 malam saya tiba di rumah ya, tidur-tidur sekitar jam 1. Kalau ditanya capek badan ini capek,
Dan saya punya kesaksian Bapak Ibu ya. Saya ini udah nggak pernah minum-minum vitamin-vitamin lagi. Karena vitamin saya sekarang adalah firman Tuhan. Ya, saya nggak ada minum vitamin. Dulu saya kemana-mana harus minum vitamin. Wah, kecapean nanti apa apa namanya flu, badan lemes. Tapi ketika saya pagi-pagi berdoa, saya menang di dalam, saya menang di luar. Saya sembuh di dalam, saya sembuh di luar. Pak, Bu, kerja kerajaan Allah itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kerajaan Allah itu di sini, Bapak Ibu, di iman kita, ya, nggak kelihatan. Khotbah Pak Nus kemarin, ya, kerajaan Allah itu nggak kelihatan, tapi ketika kita berjalan, maka itu akan menjadi kenyataan, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Saudara mau punya pengalaman dengan Tuhan, KGP? Kerajaan Allah itu dari dalam keluar. Saya nggak pernah minum-minum obat flu lah, obat ini enggak, Bapak Ibu. Karena saya percaya kita udah berdoa untuk kesehatan kita. Saya makan makanan yang menyehatkan tubuh saya. Tubuh saya semakin hari semakin sehat. Kerajaan Allah itu dari sini, Bapak Ibu, dari dalam. Percaya, maka engkau melihat. Itu dia kerajaan Allah. Tapi seringkali kita merasakan damai sejahtera ketika kita melihat saldo rekening kita cukup untuk 3 bulan ke depan. Nggak apa-apa sih kita belajar tentang pengelolaan keuangan. Tapi hidup dalam kerajaan Allah ini, support kita itu sorga. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, saya ngalamin banyak mukjizat Bapak Ibu. Dalam pelayanan pekerjaan keluarga. Bagaimana Tuhan itu nggak pernah terlambat menolong. Ya, inside out dan bukan out inside. Saya ngalamin hari ini, tadi pagi saya udah bangun jam 4 Bapak Ibu. Jam 4 saya bangun, saya udah bersih-bersih, cuci muka, tidur jam 1. Tapi kalau ditanya seger, seger saya sekarang. Ya paling nanti siang-siang saya tidur lagi sebentar lah, setengah jam. Ya saya harus melatih diri saya. Karena kita sebagai eh, citizen of heaven, kita harus mengelola hidup kita betul. Tapi kita harus tahu cara kerja kerajaan Allah itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Amin, Bapak Ibu. Ya, saudara mau diberkati living as citizen of heaven, hidup sebagai warga kerajaan sorga, kita berbeda dengan dunia ini. Dunia ini merasa nyaman dan tenang ketika dia melihat rekeningnya miliar-miliaran. Makanya orang masuk penjara semua. Dunia ini tenang kalau dia bilang, wah rumahku di Pondok Indah, rumahku di Bali. Tiba-tiba Bali kebanjiran. Untung saya nggak kena banjir kemarin, saya baru dari Bali. Beberapa teman-teman juga di sini baru pulang dari Bali. Saya telepon teman saya yang saya tinggal di rumahnya. Saya tanya gimana? Temi, gimana Chen? Kalian kebanjiran nggak? Mereka bilang, puji Tuhan bang, memang Tuhan tunjukkan rumah ini buat kami. Waktu kami mau pindah ke Bali ini, kami punya beberapa pilihan. Rumah ini salah satu rumah yang kami pikir kami salah pilih rumah. Tapi kami berdoa dan waktu kami berdoa, iya ini Tuhan tunjukkan. Dan mereka bilang gini sama saya, memang rumah ini ditentukan Tuhan buat kami. Yang di mana-mana semua udah kebanjiran. Lokasi-lokasi banjir itu lokasi tempat di mana kami mau cari rumah waktu itu. Tapi Tuhan bawa kami ke sini. Saudara, cara kerjanya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Amin. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah warga kerajaan sorga. Ditempatkan Tuhan di dunia ini untuk menjadi warga negara Indonesia, menjadi warga negara Amerika, untuk menjadi berkat, mempengaruhi dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kerja kerajaan Allah itu bukan dari luar ke dalam. Karena kalau dari luar ke dalam itu berarti dunia yang mempengaruhi kita. Tapi Tuhan berkata, kamu adalah warga kerajaan sorga dari dalam keluar. Katakan amin. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat apa-apa saja yang menjadi hak istimewa kita. Nih dia ya. Saya lihat sedikit. Lampu katanya nggak mungkin ditaruh di bawah gantang. Ya, lampu itu ditaruh orang di tempat yang tinggi.
Itu sebabnya sebagai warga kerajaan sorga, yang seringkali membuat kita salah, yaitu yang pertama comfort zone, mentalitas jago kandang, sikap setia tanpa berubah. Nah, ini dia. Jadi saya berdoa sebagai warga kerajaan sorga, Tuhan berkata kepada kita, kamu terang dunia. Jangan tinggal di comfort zone, Bapak Ibu. Keluar dari comfort zone. Karena kenyamanan adalah musuh iman yang paling luar biasa, yang paling jahat. Ketika kita hidup dalam comfort zone kita, nggak bisa. Makanya Tuhan itu senang membawa kita ke lembah, Bapak Ibu. Untuk kita bisa melihat, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut bahaya dan Tuhan buat mujizat di sana. Beda ya. Dunia ini ngejar-ngejar sesuatu yang nggak perlu dikejar. Tapi anak Tuhan ikut apa yang Tuhan mau. Jadi keluar dari comfort zone. Supaya kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Mentalitas jago kandang nggak boleh ada sama kita. Bapak Ibu, saya tahun lalu udah berkata gini ya. Kita udah punya perintisan-perintisan cukup banyak gitu. Dan seolah-olah di hati saya, udahlah kita selesai di sini untuk perintisan gitu. Jadi cukuplah karena keuangan kita juga pas-pasan di gereja juga nggak ada uang. Tapi tahun ini Tuhan bawa kita ke Pematang Siantar. Saya udah mau menolak juga sebetulnya. Saya punya hati untuk Siantar. Tapi itu buat tiba-tiba Tuhan bawa kita ke sana dan saya dalam hati saya Tuhan mana yang harus saya pilih. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Kita harus keluar dari comfort zone. Saya udah mulai nyaman, udah cukuplah 9 ataupun 10 perintisan kita yang kita doakan tiap minggu udah mulai berjalan satu persatu kita lihat sudah mulai bisa mandiri. Tapi Tuhan bawa lagi ke Siantar. Aduh, gimana lagi nih Tuhan? Dan uangnya dari mana lagi Tuhan? Kemarin kami lihat-lihat sama Pak Sialagan, Pak Mangyud Sialagan, butuh uang 170 juta, Bapak Ibu. Dari mana duitnya? Tapi Tuhan bilang, jalan aja comfort zone. Kamu jangan ada di comfort zone. Ya, kalau saya tanya nanti sama bendahara gereja, dia bilang nggak punya uang kita, Bang. Tapi kita jalan aja, jiwa-jiwa menunggu kita. Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan sorga, kita tahu misi utama dari raja kita adalah memenangkan dan mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, membawa mereka kepada kerajaannya, bukan untuk comfort zone dan mentalitas jago kandang. Gereja hari-hari ini memperbesar kerajaannya sendiri. Saya pergi ke gereja terbesar di Medan, Bapak Ibu kemarin. Saya melihat ratusan miliar uang dibuang di sana ya. Ini pandangan saya ya. Tapi saya tahu saya nggak salah juga gitu ya. Saya sampai ngomong sama pelayan-pelayan di sana. Hari-hari kalian cuma kerjanya ngurusin gedung ini aja. Gedung besarnya minta ampun, tiang-tiangnya aja berapa, lalu eh, masalahnya belum selesai. Dimulai dari tahun 2011 katanya, sampai hari ini 2010, 2025, udah 15 tahun pembangunan belum selesai, dan miliaran uang yang dikeluarkan tiap bulan. Dan mereka bilang gini, iya kami invest untuk ini, kami juga ditantang untuk ini, untuk ini. Tapi untuk gedung, Bapak Ibu, kita bersyukur di GBI Rock, kita nggak fokus kepada gedung, kita fokus kepada manusia. Karena Tuhan tidak pernah, Yesus tidak pernah membangun gedung, Tuhan membangun manusia. Jadi saya bilang sama mereka, ini kapan diresmikan gereja ini? Mereka bilang kayaknya sampai gembalanya, ini mohon maaf ya ini ya, saya nggak sebut nama gerejanya. Sampai gembalanya mati kayaknya nggak selesai gereja ini. Saudara, apakah itu yang mau kita kejar? Enggak, kita mengejar apa? Kamu adalah terang dunia. Sebagai warga negara kerajaan sorga, kamu adalah terang dunia. Jadi saya bersyukur Tuhan bawa kita lagi ke kota yang baru, Pematang Siantar. Di Siantar sudah ada GBI Rock, Bapak Ibu. Tapi pergerakannya kita harus tahu. Dan saya bilang, Tuhan kasih kami di Siantar juga. Saya minta izin sama koordinator rayon GBI Rock di Pematang Siantar. Oke, nggak apa-apa masuk Siantar. Kita masuk Siantar, Bapak Ibu. Kemarin puji Tuhan, kami sampai di sana tiba-tiba ada anak Tuhan. Apa yang dibutuhkan di sana, Bang? Oh, kita butuh kursi. Dia sumbang hanya satu lusin kursi memang Bapak Ibu. 3 juta rupiah. Tapi itu tugas kerajaan. Itu bukan hanya tugas saya. Saya datang ke sana dan saya lihat kita doa, Pak.
Butuh dana Bapak Ibu supaya ruangan ibadahnya diperbesar. Kita nggak muluk-muluk mau cari gedung besar, nggak. Tapi kita mau jadi terang gitu. Kemarin dikumpulkan orang-orang yang mau bersama-sama dengan kita. Pak, Bu, mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan pengajaran tentang kerajaan sorga, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya berdoa kita di tempat ini yang berdoa. Ayo jangan punya mentalitas jago kandang. Amin. Ya. Dan kita doakan tempat itu, Tuhan, kami butuh butuh uang, Tuhan. Kami butuh untuk pelayanan ini. Tapi kita nggak minta yang macam-macam, Bapak Ibu sama Tuhan. Karena kita percaya waktu kita jalan nanti Tuhan pasti menyertai. Karena kita warga kerajaannya, Dia pasti melindungi kita. Dia pasti mencukupkan, kata firman Tuhan. Amin. Ya, jadi butuh uang 170 juta cash, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berpikir gini, oh gede banget. Itu cuma untuk tempat ibadah yang bisa jemaat paling enggak berapa orang aja lah, 50 orang. Ya, kita sedang berdoa, kita juga sedang berpikir bagaimana caranya. Ya, ayo Bapak Ibu, sikap setia tanpa berbuah. Ini yang membuat kita terangnya nggak kelihatan. Kita datang ke gereja, tapi kita nggak mengembalikan perpuluhan. Kita setia kelihatannya, tapi nggak ada buahnya Bapak Ibu. Saya keras di sini. Kita datang ke gereja, tapi kita nggak jadi berkat Bapak Ibu. Kelihatannya kita setia, tapi nggak berbuah. Itu yang membuat kita itu seperti apa pelita yang ditaruh di bawah gantang. Ayo berubah Bapak Ibu dan berbuah. Amin. Saya kemana di sana saya lihat, waduh Tuhan, yang membantu kita untuk beli 12 satu lusin kursi itu bukan dari GWI Rock, Bapak Ibu. Anak-anak rohani yang saya pernah, dia bilang sama saya, Bang, kalau ada tempat penginjilan lagi di mana yang mau dibuka, saya siap bantu. Nah, saya langsung teleponkan dengan kita video call sama Pak Sialagan juga. Dan dia bilang, aku bantu ya beli kursi selusin. Satu kursinya 250.000. Lalu dia belikan, dia kirimkan 3 juta. Memang dia belum kirim juga sih sebetulnya. Tapi dia bilang, aku yang bayar nanti bang katanya. Iya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sikap setia tanpa berbuah itu nggak setia namanya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang membuat terang kita nggak kelihatan. Nah, saya berikutnya apa? Ada mandat kerajaan sama di dalam diri kita. Yaitu apa? Keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus ini yang saya bilang kemarin di awal bulan yang lalu. Kita hidup dalam area supernatural. Yaitu Tuhan bilang gini sama kita. Kalau kamu mau mengikut aku, percaya kepadaku, aku Tuhan dan Raja. Kamu warga kerajaanku, percaya samaku. Keserupaan dengan Kristus itu berarti apa Bapak Ibu? Kita berani melepaskan semua yang kita pegang dengan tangan kita. Kita melepaskan semua itu. Tuhan bilang gini sama murid-muridnya, kalau kamu masih berpikir tentang pakaian, kamu berpikir tentang makanan, berpikir tentang minuman, kamu nggak layak di hadapanku. Kamu bukan warga kerajaanku. Aku rajamu, aku Tuhanmu mencukupkan semua kebutuhanmu, kata Tuhan. Jadi keserupaan dengan Kristus itu ada mandat kerajaannya Bapak Ibu, keserupaan dengan Kristus. Sebagai warga kerajaan, hidup seperti Kristus, menginjil, memuridkan, dan berbuah lebat. Katakan amin. Ya, ayo Bapak Ibu. Kemarin saya melayani di 2 camp di Siantar dan juga di Medan. Mereka itu ogah-ogahan Pak Bu. Waktu mereka menunggu saya, mereka berpikir, ah biasa-biasa aja lah. Kami udah capek juga seminar. Tapi begitu kita mulai dengan prinsip kerajaan, bahwa kita ini terlahir sebagai warga kerajaan. Oh mereka terbuka mata. Iya. Terus mereka bilang gini, kapan bisa datang lagi Pak? Ya saya bilang kalau saya datang lagi ya kalian aturlah. Pak Bu, kita sebagai warga kerajaan, kita punya hak istimewa. Katakan amin. Kita punya privilege. Kita bukan bukan orang rendahan, Bapak Ibu. Kita ini orang yang ditaruh Tuhan di tempat yang tinggi. Katakan amin. Ya, orang melihat kita dan cahaya kita kelihatan, terang kita kelihatan. Tuhan bawa kita ke tempat yang tinggi. Lalu mereka bilang, datang lagi Pak, bulan depan bisa nggak? Ya kalau kalau saya kalian undang, ya saya akan datang. Ya bukan berarti saya jual mahal, bukan Bapak Ibu. Tapi banyak orang yang tidak menghargai Injil Kerajaan Allah. Dan ini waktunya kita mau mempromosikan, kita berkata,
Kita ini terang, kerajaan Allah ada pada kita. Katakan amin. Ya, the kingdom of heaven is at hand. Katakan amin ya. Nah, ini hidup seperti Yesus, ada mandat kerajaan dalam hidup kita. Dan kemudian terang tidak boleh pasif Bapak Ibu, tapi aktif. Terang harus dinyatakan inside out. Kita warga kerajaan harus bisa dilihat orang. Jangan kita cuma ngomong keluarga kerajaan Allah. Tapi hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita ini warga kerajaan. Ke gereja kita malas. Ya, gereja itu kan tempat di mana kita berkumpul sebagai warga kerajaan, Bapak Ibu. Ke gereja kita ngatur-ngatur waktu. Ah, 1 bulan ini harus ada satu absennya. Jangan, Bapak Ibu. Kita ke gereja bertemu raja. Ya, dalam persekutuan kita bersama kita memuliakan Sang Raja. Kita beribadah. Ya di rumah juga bisa sih Bapak Ibu. Kita ketemu Tuhan di mana aja, ketemu Sang Raja di mana aja. Tapi waktu kita datang ke gereja, kita merayakan kemenangan dari Raja kita. Dan waktu kita kumpul bersama-sama dan kita menyembah Sang Raja, Bapak Ibu. Jangan kita bilang, "Ah, gua kan warga kerajaan, kerajaan Allah di mana-mana ada, dan di mana Raja Yesus dijadikan jadi Raja, di situ kerajaannya hadir." Betul Bapak Ibu. Tapi beribadah itu waktu kita ke gereja itu aktif, kita nggak pasif Bapak Ibu. Dan terang itu harus dinyatakan, katakan amin, inside out. Ya, nah, ini yang pernah kita pelajari dulu. 3 jenis sinar lampu. Saya nggak bahas ini banyak-banyak ya. Karena waktu kita nanti lain waktu saya akan sampaikan lagi. Karena waktu kita udah mau habis. Jadi terang tidak boleh pasif. Tapi terang itu harus aktif. Terang harus dinyatakan dengan tindakan nyata Bapak Ibu sebagai warga kerajaan. Sehingga hidup kita berdampak dan dampaknya dapat dirasakan oleh orang lain. Kerajaan Allah yang tadinya tidak kelihatan akan menjadi kelihatan lewat mana? Lewat hidup kita sebagai warga kerajaan. Ya, saya berhenti di sini karena ternyata waktunya udah lewat ya, udah 56 nih. Bapak Ibu, mohon maaf, tapi nanti sharingkan di breakout room apakah hidupmu sudah menjadi terang sehingga orang bisa melihat kerajaan Allah lewat hidupmu. Itu saja, mari kita berdoa. Tuhan berkati kami, buat hidup kami semakin hari semakin menunjukkan bahwa kami adalah citizen of heaven. Living as citizen of heaven. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kami percaya kerajaan Allah ada di dalam kami. Dan kami menang karena Yesus adalah Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.